Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Butias akan membacakan cerita rakyat yang berjudul Keong Mas. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang makmur dan tentram bernama Kerajaan Daha. Di sana, hiduplah dua orang putri raja yang memiliki paras cantrik bernama Candrakirana dan Dewi Galuh. Sang raja amat memanjakan keduanya dan hidup mereka serba kecukupan. Pada suatu hari, ada seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan melakukan kunjungan ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Ia memiliki rupa yang amat tampan. Maksud dan tujuan kunjungannya adalah untuk melamar Candrakirana. Baginda Raja, hamba datang hari ini bermaksud untuk mempersunting putri cantik Baginda Candrakirana untuk menjadi permaisuri kerajaan Kahuripan, kata Raden Inu Kertapati. Mendengar hal tersebut, raja menyambut baik maksud pangeran. Kemudian, keduanya pun melangsungkan pertunangan. Kebahagiaan yang dirasakan Candrakirana ternyata membuat Dewi Galuh merasa dengki. Ia merasa lebih pantas menjadi permaisuri dan istri dari Raden Inu Kertapati. Dewi Galuh mendatangi penyihir dan meminta mantra untuk mengutuk Candrakirana. Saya ingin Candrakirana disihir menjadi makhluk yang menjijikan, sehingga Raden Inu akan menjauhinya dan lebih memilihku untuk dijadikan istri, pinta Dewi Galuh kepada sang penyihir. Berkat kemampuan penyihir, Candrakirana dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai yang jauh dari kerajaan. Suatu hari, ada seorang nenek yang sedang mencari ikan dengan jala di sungai. Saat ia mengangkat jala, yang ada keong mas yang tersangkut di dalamnya. Keong mas tersebut dibawa pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, seperti biasa nenek itu menjaring ikan di sungai. Tetapi hari itu ia tidak mendapat seekor pun. Akhirnya nenek itu pulang dan terkejut mendapati di meja rumahnya tersedia berbagai macam masakan. Keajaiban itu terus terjadi setiap harinya. Hingga suatu hari nenek penasaran mengintip untuk mencari tahu apa yang terjadi di rumahnya. Betapa terkejutnya si nenek mendapati keong mas yang ditemukannya berubah menjadi gadis cantik. Gadis itulah yang memasak dan menyediakan makanan untuk si nenek selama ini. Wahai putri yang cantik, siapakah kamu dan dari mana asalmu? Tanya si nenek menegur. Nama saya Candrakirana. Saya adalah seorang putri dari kerajaan Daha yang dikutuk oleh penyihir utusan saudaraku, jelas si putri. Beberapa saat kemudian, Candrakirana berubah kembali menjadi keong mas, meninggalkan si nenek yang masih terheran dengan kejadian ini. Sementara itu, Raden Inu disibukkan dengan mencari tahu keberadaan kekasih hatinya Candrakirana dengan menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir yang mengetahui penyamarannya
bermaksud menyesatkan Raden Inu dengan memberikan arah yang salah. Dalam perjalanannya, Raden Inu menolong seorang kakek yang sakti dan si kakek memberikan petunjuk di mana Candrakirana. Kakek tersebut menyuruh Raden Inu untuk pergi ke desa Dadapan. Di desa tersebut, Raden Inu menghampiri sebuah gubuk dan terkejut melihat keberadaan Candrakirana yang sedang memasak. Akhirnya, dengan perjumpaan Candrakirana dengan cinta sejatinya, ia bisa kembali menjadi manusia. Kemudian, Raden Inu membawa pulang Candrakirana. Di kerajaan, Dewi Galuh merasa ketakutan karena rencananya telah diketahui. Ia melarikan diri ke hutan. Akhir cerita, Raden Inu dan Candrakirana melangsungkan pernikahan dan hidup bahagia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.